Nama dari Verrell Bramasta. Mungkin sebagian dari teman-teman mulai bosan ketika membahas mengenai Verrell Bramasta dikarenakan tujuan hidup dari Verrell Bramasta menuju ke dunia politik yang sebagian orang menganggap bahwa itu bukanlah tujuan yang baik, tetapi pro dan kontra pasti akan terjadi. Lalu, ketika teman-teman mengikuti kegiatan dari Verrell Bramasta, memang pada saat video ini dibuat, nama dari Verrell masih berada di negara Jepang, walaupun keluarganya, yaitu Mama Verrell maupun adik dari Verrell, telah kembali ke negara Indonesia, teman-teman. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa Verrell tinggal di Jepang sendirian? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, teman-teman wajib terlebih dahulu melihat video ketika Verrell Bramasta diwawancarai oleh Maya Estianty. Inti dari video itu, Verrell sempat mengungkapkan bahwa sebelum terjun di dalam dunia politik atau sebelum dilantik secara resmi, Verrell akan terjun ke dalam dunia pendidikan terlebih dahulu dalam beberapa bulan ya teman-teman, dan pendidikan itu akan dilaksanakan di luar negeri. Jadi kemungkinan besar Verrell berlibur di Jepang lebih lama karena sebentar lagi Verrell akan fokus di dalam dunia pendidikan. Tetapi berita itu semakin menghebohkan ketika nama dari Putri memberitahu kepada publik bahwa Putri sangat senang karena bisa mengikuti kelas eksekutif yang ada di Harvard Kennedy School di bulan ini. Dan menurut Putri mengatakan bahwa mengupgrade ataupun mengembangkan suatu pengetahuan itu adalah suatu mandat apapun edukasi yang teman-teman pilih ya teman-teman. Bahkan Putri juga mengatakan bahwa Putri akan melanjutkan gelar selanjutnya di tahun ini. Hal ini menjadi hal yang cukup menarik ya teman-teman. Di usia yang bukan lagi muda, Putri tetap melanjutkan di dalam dunia pendidikan. Apalagi Putri sudah lulusan S2. Bahkan hal itu dibenarkan ketika seseorang bertanya bahwa Putri merupakan seseorang inspirasi bagi orang ini. Dan dia dulu, atau orang ini bertanya, dulu Putri lulus di usia muda ya? Dan Putri menjawab, lulus S2 pada tahun 2011 dan di usia 23 tahun di negara Australia. Jadi mendapatkan gelar S2 di usia 23 tahun itu bisa berarti Putri adalah orang yang pintar ya teman-teman. Karena tidak semua orang yang berusia 23 tahun bisa mendapatkan gelar S2. Biasanya rata-rata gelar yang didapatkan hanya S1 ya teman-teman. Kabar ini semakin mengejutkan ketika seseorang bertanya mau lulus S2 dan akan jadi dosen, lalu lanjut S3 biar menjadi wanita pintar seperti Kak Putri. Seakan-akan pengalaman dari Putri bisa menginspirasi banyak orang. Lalu Putri menyimpulkan bahwa menjadi pintar memang tidak selalu diukur dalam dunia pendidikan. Tapi Putri percaya bahwa pendidikan itu penting. Kalau ada kesempatan, silakan raih setinggi-tingginya. Bahkan dia mengajak kepada kaum wanita untuk tetap menjadi wanita yang pintar ya teman-teman. Sehingga apa yang dilakukan oleh Putri merupakan sisi positif yang bisa diambil hikmahnya oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia. Memang mungkin pro dan kontra pasti akan terjadi ketika kita berbicara mengenai kehidupan dari Putri. Tetapi ketika kita melihat dalam dunia pendidikan, Putri tidak gagal karena sudah mendapatkan S2 di usia yang sangat muda. Apalagi di tahun ini Putri berencana mengejar S3 teman-teman. Sehingga nama dari Putri memang bisa menginspirasi banyak orang. Lalu ketika teman-teman stay tune pada channel ini, sebetulnya beberapa waktu yang lalu, saya sempat membahas kenapa Verrell Bramasta bisa menyukai Putri. Terlepas dari masalah rumah tangganya yang sudah terjadi, ternyata terungkap suatu fakta ya teman-teman, yang tidak bisa dipungkiri. Mungkin teman-teman akan setuju atau pro dan juga kontra pasti akan terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika teman-teman stay tune dan melihat thumbnail seperti pada video ini, banyak sekali pertanyaan yang timbul dari masyarakat Indonesia. Kenapa harus sama John? Kenapa kok tidak memilih wanita yang seumur?
Kenapa tidak sama Willow? Kenapa Farel harus nurut orang tua? Kenapa dan kenapa? Banyak sekali pertanyaan yang timbul di dalam masyarakat. Tapi satu hal yang pasti, Farel Bramasta tertarik dengan Putri di dalam segi pendidikan. Putri merupakan orang yang pintar dan Farel berharap bisa mendapatkan jodoh yang pintar juga, apalagi seiman ya teman-teman. Jadi itulah alasan terkuat kenapa Farel Bramasta memilih Putri ya teman-teman. Bahkan semua itu terungkap di hari lebaran pada hari pertama di tahun 2024. Jadi teman-teman mau menyangkal pun tidak bisa teman-teman, karena memang fakta seperti itu. Dan kemungkinan besar ketika Farel Bramasta ingin melanjutkan di dalam dunia pendidikan sebelum terjun ke politik, dan Putri juga mengatakan hal yang sama, Putri akan berkuliah terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia politik, maka kemungkinan besar teman-teman, Putri bersama Farel akan sama-sama berada di tempat yang sama menempuh pendidikan sebelum terjun ke dalam dunia politik. Dan kalau kita membahas mengenai Putri, sebetulnya bukan hanya dalam segi pendidikan, Putri juga berhasil dalam mendidik seorang anak ya teman-teman. Karena Putri mengatakan mendidik seorang anak itu menjadi passion bagi Putri, dan itu merupakan salah satu nilai yang disukai oleh Farel Bramasta teman-teman. Karena Farel Bramasta mempunyai masa lalu yang mungkin orang tuanya gagal mendidik anak atau bercerai, sehingga Farel tidak ingin ketika mempunyai istri mempunyai pengalaman yang sama, sehingga kemungkinan besar Farel memilih Putri karena faktor pendidikan dalam mendidik anak. Dan hubungan ya teman-teman, apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita sebagai pihak luar hanya bisa mendoakan yang terbaik ya teman-teman. Lalu bagaimana tanggapan dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.